Malam ini, aku akan menceritakan pengalaman liburanku beberapa bulan ke belakang. Liburan yang menurutku sepertinya tidak berpihak padaku. Tidak seperti kebanyakan orang yang selalu ingin mengulang liburannya itu kembali. Tapi tidak denganku. Aku tidak akan mau lagi kembali ke sana, ke tempat itu. Namaku Arin. Aku anak tunggal di keluargaku. Saat ini, aku duduk di bangku SMA. Dan beberapa bulan yang lalu, ayah mengajakku untuk berlibur di sebuah villa. Katanya sih, villa itu milik rekan kerjanya. Ayah bilang pemandangannya bagus dan sangat pas untuk mengisi liburan bersama keluarga. Kami pun berangkat sekitar jam 9 pagi dari rumah, menuju villa yang dimaksud ayah. Villanya berada di daerah puncak. Ayahku menyetir dan ibuku duduk di sebelahnya. Sedangkan aku duduk di tengah sambil melihat jalanan sekitar. Perjalanan terhambat kemacetan dan aku pun tidur terlelap karena bosan selama perjalanan. Hingga ketika sadar ternyata sudah sampai. Hingga ketika sadar, ternyata aku sudah sampai. Mobil pun juga sudah berhenti. Aku merebahkan badanku sambil mengumpulkan kesadaranku. Kulihat jam di handphoneku ini sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Aku pun turun menggendong tasku. Dan ketika kulihat sekitar, rimbun hutan pinus dan pohon-pohon tinggi lainnya. Aku berjalan sedikit dan terlihat sebuah rumah berbentuk minimalis modern di tengah hutan itu. Itulah villanya. Awalnya aku cukup kagum. Wangi pepohonan membuatku fresh sekali. Kami pun masuk villa ini. Dan ternyata tidak terlalu besar. Tapi sangat nyaman. Villa ini terdiri dari 2 lantai. Dan di tengah villanya ada sebuah kolam renang. Katanya sih airnya hangat. Terlihat olehku memang sangat nyaman sekali di sini. Ya, walaupun sepi. Tapi aku sangat senang. Malam pun berlalu. Setelah makan malam, kami pun bersiap untuk istirahat. Ayah dan ibu berada di lantai 2. Sedangkan aku di lantai bawah dengan pemandangan kolam renang. Dan pastinya hutan pinus yang rimbun. Sekitar jam 10 malam, suasana pun terasa sunyi dan tentram. Sepertinya ayah dan ibu juga sudah terlelap. Apalagi perjalanan yang cukup panjang membuat kami lelah. Namun
aku masih terjaga saat itu. Aku coba mengupdate foto-foto di sosial mediaku. Tapi sayangnya, sinyal di sana tidak bagus. Aku belum mengantuk dan mulai merasa bosan. Aku pun keluar dari kamar dan duduk di balkon depan kolam renang. Berharap bisa mendapatkan sinyal. Aku arahkan handphoneku segala penjuru hingga terdengar suara. Suaranya berasal dari semak-semak. Aku berjalan mendekati semak-semak itu. Perlahan-lahan aku mengendap mencuri pandang ke arah semak-semak itu. Suara itu masih terdengar dan semakin jelas. Hingga sampailah aku ke sebuah semak. Kulihat ada sebuah kresek hitam. Lebih jelas, kunyalakan lampu flash di handphoneku dan... Astaga! Apa itu? Aku tidak percaya dengan yang aku lihat. Di balik semak itu, kulihat seperti sebuah kepala. Yang tadi kulihat seperti kresek hitam itu ternyata itu rambut. Aku memalingkan wajahku dan langsung berlari masuk ke dalam villa. Di saat yang bersamaan, ayah dan ibuku pun menghampiriku. Mereka juga terlihat panik. Itu ada kepala. Ucapku panik pada ayahku sambil menunjuk ke arah semak itu. Dan setelah ayahku periksa, ternyata tidak ada apa-apa. Hah? Lantas, aku kaget. Aku segera melihatnya kembali. Dan benar saja, tidak ada apa-apa. Aku pun mengerutkan dahiku. Aku mengecek ke arah semak-semak dan tidak ada apa-apa. Ayahku tidak percaya. Begitu juga ibuku yang tidak berkata satu kata pun. Dia hanya memelukku dan mengantarkanku kembali ke tempat tidur. Dia sedikit berbisik padaku, seperti sedang membacakan doa. Namun tidak terdengar jelas olehku apa yang ibu ucapkan. Mereka pun kembali ke lantai 2. Jelas saja, saat itu aku tidak bisa tidur lagi. Aku menarik selimut dan mulai menyelimuti badanku. Dan tak lama, suasana pun kembali tenang. Sampai terdengar suara seperti ada yang jatuh ke dalam kolam. Aku hanya terdiam. Suara itu terdengar dari luar kamarku. Aku merungkuk takut. Hingga... Hah? Suaranya terdengar lebih jelas sekarang. Refleks aku beranjak dari tempat tidurku dan membuka gorden jendela. Dan ya Tuhan, kulihat kini
sebuah kepala mengapung di kolam renang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Dia seakan kehabisan nafas sampai... Astaga! Matanya kini melotot ke arahku. Hingga perlahan kepala itu pun tenggelam ke dalam air kolam. Aku langsung menutup gorden jendela. Perlahan aku mundur dan kembali ke tempat tidur. Aku masih syok. Aku berbaring dan menutupi diriku dengan selimut sambil membaca doa sebisaku. Ayah pasti tidak akan percaya dengan apa yang aku lihat. Aku memutuskan untuk diam saja. Malam itu pun aku terus terjaga hingga subuh. Barulah aku bisa tertidur. Aku terbangun mendengar seperti ada suara keramaian. Aku membuka pintu kamar dan kulihat ayah dan ibu sedang berenang. Ayah melambaikan tangannya mengajakku untuk ikut berenang. Aku tersenyum, lalu bersiap-siap untuk berenang. Kejadian semalam kuanggap hanya mimpi buruk saja. Aku pun mulai masuk ke dalam kolam renang. Dan ketika aku mulai menyelam memasukkan kepalaku ke dalam kolam, astaga, refleks. Aku meronta sekuat tenaga. Karena kulihat di dalam kolam ada sebuah sosok kepala yang kemarin kulihat. Kini dengan rambutnya yang terurai sangat panjang di dalam air. Wajahnya pucat, matanya membelalak dan mulutnya menganga. Ia terus menatap ke arahku. Aku meronta dan segera naik ke atas kolam. Aku langsung berlari memeluk ibuku dan menangis. Kami memutuskan untuk pulang saat itu juga. Di tengah perjalanan, aku pun menceritakan apa yang aku alami kepada kedua orang tuaku. Awalnya, ayahku tidak percaya dengan apa yang kukatakan. Sampai akhirnya dia pun bilang, kalau villa milik temannya itu memang sudah lama tidak terpakai sebenarnya. Entah kenapa villa sebagus itu tidak berpenghuni. Ayahku pun tidak tahu pasti. Tapi yang pasti, menurutku ada sesuatu yang ditutupi sampai sekarang. Namun, aku tidak mau memikirkannya lagi.